Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping aja wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok bermain keyboard. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tapi Anda ingin belajar SMC secara akselerasi langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning. Dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Baik, kita akan langsung aja untuk mengupdate per XAU USD atau yang dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat di sini biasnya secara umum adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Namun secara smart money concept kita menggunakan market structure, dan market structure-nya adalah seperti ini. Ini adalah market structure dari XAU USD di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasnya atau trennya adalah masih bullish atau uptrend, dan secara fundamental pun juga di sini kita melihat masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand-nya saja. Dan secara liquidity, ini adalah sudah break high liquidity, sehingga opsi terbaik adalah kita bisa menumpang di situ untuk entry buy-nya. Oke. Dan TP terdekat untuk monthly itu sudah diraih ya guys ya, di 43 ini ya, kemarin itu ya. 43 berapa ya guys? Di sini ya, pakai magnet deh. Oke, 43 berapa nih guys? 4.90 ya, sekitar itu ya. Jadi liquidity ini adalah TP terdekatnya untuk versi monthly. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Baik, di time frame weekly kita melihat di sini secara struktur jelas masih bullish atau uptrend ya di time frame weekly ya guys ya. Jelas di sini masih bullish atau uptrend. Dan secara fundamental pun demikian, masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand. Dan di time frame weekly itu adalah sudah break high liquidity, sehingga di LTF-nya kita numpang untuk entry buy-nya ya, seperti itu ya, cari tumpangan untuk entry buy-nya. Itu di time frame weekly. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Baik, di time frame daily kita melihat tetap biasnya di sini adalah masih bullish atau uptrend di time frame daily. Dan kemarin kita sudah punya target ya. Target kita ini yang sudah saya kasih, yang kotak-kotak apa, yang kotak hijau ini ya. Itu target-targetnya ya, benar nggak? Seperti yang sudah saya sampaikan, dan itu di reach ya, atau di targetnya, atau sampai ya guys ya targetnya. Dan itu udah ada jejak digitalnya. Jadi kita bukan bukan baru-baru ini kita taruh di sini, enggak. Itu udah berapa minggu yang lalu ya, 1 minggu atau berapa minggu yang lalu gitu ya, saya udah bikin. Ini TP-nya pasti di sini. Dan opsi terbaik kita memang tetap buy
dan apa namanya, dan itu ada rekam jejak digitalnya, jadi kita nggak bisa ngebohong ya guys ya. Dan kita udah kayak dukun, dan opsi terbaik kita tetap buy, dan waktu itu saya sudah sampaikan walaupun dia turun, opsi terbaik kita tetap buy, dan alasannya sudah saya sampaikan karena dia sudah save liquidity kan begitu. Nah, target pertama sudah di reach ya, atau di apa, sudah tercapai ya guys ya. Di sini lihat ya guys. Nah, kita udah kayak dukun aja. Ya baik, kita balik lagi ya di time frame daily ini. Daily ini adalah main trend kita atau trend utama kita untuk kayak trading intraday atau day trade, dimana ini merupakan directional bias atau trend utama untuk gaya trading tersebut ya guys ya. Dan kita melihat di sini secara directional bias dia masih bullish atau uptrend, dan secara fundamental pun dia bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita yang buy di area demandnya saja atau di area bottomnya saja. Dan kita melihat di sini di time frame daily ini jelas sudah new high-nya sudah pasti terbentuk, dan itu sudah pasti bullish, sehingga opsi terbaik kita buy di area demandnya saja. Be careful apakah nanti ada partial take profit dulu, tapi nanti biasanya partial take profitnya di LTF-nya nanti ada nih ya. Kalau di sini kan daily mungkin di 1 jam nanti ada partial take profit dulu ya guys ya. Dan di sini udah pas dia di 4513.64 ya guys ya. Ya benar nggak? Seperti itu, kita udah kayak dukun. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame 4 jam. Baik, di time frame 4 jam kita melihat di sini biasanya adalah masih bullish ya, sudah bullish banget ya, atau uptrend ya. Ini sudah mengkonfirmasi bullishnya di time frame 4 jam baik mayor maupun internalnya pada waktu itu, dan internalnya sudah menjadi mayor di sini, sehingga opsi terbaik kita tetap buy di area demandnya saja kan seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Nah, betul tidak? Nah, lihat. Jadi kita hanya buy di area demandnya saja. Target berikutnya adalah di 4661.64. Ini ada target berikutnya, tapi kalau harus sudah break body ya di sini ya. Break body di sini nanti kita akan TP di sini. Better dia nanti partial take profit dulu kalau menurut aku ya, partial take profit dulu, dia nanti naik dulu, naik segini apa segimana gitunya, terus nanti dia partial take profit. Nah, kita nanti entry di bawah untuk buy-nya seperti itu guys ya, supaya apa, nggak kebanting-banting nanti kalian ya, seperti itu, karena kita bukan market maker kan gitu. Oke. Opsi terbaik ya kita buy di area demand. Nah, ini contoh, ini kita punya demand di sini kan. Coba lihat, perhatiin. Nah, ini harga menyentuh demandnya ini. Ini sebenarnya demand 4 jam guys ya. Yang 4 jam. Dari yang mana? Dari yang ini. Dari yang candle hijau ini. Kenapa candle hijau itu? Karena itu adalah order block di mana sesaat sebelum sesaat setelah sebelum terjadinya impulsif, yaitulah order blocknya di time 4 jam. Dan kita sampai sebesar ini adalah kita refine ya guys ya. Mau di refine boleh, atau kita langsung ke ekornya boleh, tapi kalau aku stepnya adalah di refine ya, ke time frame yang lebih kecil sampai ke 1 jam seperti itu. Oke, baik. Jadi order blocknya nanti dapatnya di sini. Ya, seperti itu. Boleh nggak langsung ekornya? Boleh-boleh aja. Haram nggak? Nggak haram. Emang ekornya itu adalah order block, di mana order blocknya menggambarkan di situ adanya bullish engulfing. Gitu yang menyatakan itu order block. Nah, gitu kan, guys. Oke, kita lanjut lagi ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 2 jam. Di time frame 2 jam kita melihat di sini 2 jamnya juga masih bullish atau uptrend ya guys ya. Dan dia lagi sama seperti 4 jam, masih mencari high valid, sehingga opsi terbaik kita buy di area demandnya saja.
Dan kita punya demand di sini, ada Bob di sini, nanti tinggal tunggu mengkonfirmasinya ya. Konfirmasi order blocknya seperti itu. Kemudian baik volume ataupun price actionnya guys ya di sini. Nanti begitu masuk nanti kita cek atau nanti kita cari di yang lebih rendah lagi. Harusnya di sini ya tempuhan atau retestnya ya seperti itu. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Di 1 jam kita melihat seperti apa guys. Mari kita lihat 1 jam. Oke, di 1 jam kurang lebih sama, dia masih mencari high valid juga, sehingga ini masih apa namanya, masih tetap buy di area demand. Jadi kalau ada demand ya kita tunggu buy-nya seperti itu. Oke, cuma itu aja sih, nggak ada yang lain ya. Kemudian TP tetap sampai di sama yang tadi yang kita sampaikan. Kemudian kita ke LTF-nya, yaitu di time frame 15 menit. Baik, di time frame 15 menit juga ini mengkonfirmasi bullish-nya, dan di sini kita melihat bahwa dia masih mencari high valid. Dan ini apakah high validnya udah langsung ketemu? Nah, high validnya ketemu, nanti kita hanya nunggu di area demand-demandnya saja, seperti yang sudah kita sampaikan. Apakah dia nanti akan retest di area yang kuning ini ya, yang kuning ini. Nah, ini seperti itu ya, karena di sini kita melihat ya, pertama tadi itu London Tokyo itu adalah swap high, break high ya, break high. Kalau dia sini udah jadi cok, di sini kemungkinan besar ini jadi high validnya, kemungkinan besar ya, seperti itu. Tapi nanti kita lihat di time frame kecil lagi aja. Oke, kemudian ininya kenapa hilang ya? Tadi sini ada yang hilang guys. Kuncian nih terkunci dia guys ya. Oke, ini lupa, ininya nggak digambar. Nah ini sini ya guys ya, di situ ya. Nah, kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 5 menit. Oke, di 5 menit juga masih proses di sini guys ya. Kita tunggu dulu sampai dia close. Ini juga sudah menandakan dugaan high validnya sekira terbentuk ya di sesi Tokyo. Dugaan ya, kita lihat dugaan ya. Nanti kita lihat di time frame kecil, harusnya sih dia turun itu di chest ya. Oke, kemudian ini naon ya, sebentar. Kenapa ini kok ada dua, ini apa ya? Ini garis apa nih guys? Ini apa nih? Oh, LS yang kemarin ini. Nah, hapus dulu. Gimana ya, bisa dihapus ya? Udah. Ini 5 menitnya ya. 5 menitnya ini ya. Kita menitnya bisa di sini nih guys. Ini 5 menit. Jadi kalau tadi 15 menit kan lebih bisa, ini 5 menit lebih bisa nih. Nah, kita tarik sini aja. Ini udah bisa nanti. Tinggal nunggu low-nya aja nih. Masih ya. Biasa nih. Nah, ini. Oke. Ini jadi hahannya di sini. Jadi hahannya. Low-nya belum ya, low validnya belum ada nih ya. Jadi kita ini dulu. Ini jadi oke. Nah, di sini jadi bukan LL nih, HL di sini. Nggak tahu ya, tapi ini belum terjadi sih guys ya. Ini harinya HL nih. Kita tandain dulu. Tapi belum terjadi. Jadi ini cuma buat
apa biar mudah aja, aku nggak bikin lagi gitu. Apa sih yang nah ini nah ini biar aku nggak bikin lagi gitu loh. Ditandain dulu aja, nah gitu ya. Em, Harusnya sih HL ya, tapi kalau nanti ternyata sampai ke bawah ya jadi LL ya. Tapi ini kita tandain aja dulu ya. Di sini ini belum ditempel ya guys ya, jadi ini belum ada ya, belum ada, kita anggap ini belum ada. Biar apa ya, taruh sini aja deh biar nggak rancu. Nah, biar nggak rancu ya, nah, pindah aja tuh, nah gitu. Ini buat biar gampang nanti gue pindah ke apa, copy paste ini. Oke, kita lanjut ke time frame yang paling kecil, yaitu time frame 1 menit. What happened di 1 menit? Di 1 menit dia sama ya, dia mencari low valid di sini juga ya, sama seperti 5 menit. Nah seperti itu. Apakah nanti ini jadi low validnya ya, kita lihat aja. Oke, kita lanjut ke time 4 jam untuk bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk pair XAU USD atau dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias adalah masih bullish atau uptrend di time frame 4 jam, dan secara mayor maupun mayor ini adalah masih bullish atau uptrend. Kemudian secara fundamental tetap juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand, dan kita tunggu di demand-demandnya saja ya guys, atau di bob-bobnya saja. Kondisinya aku tulisnya bob ya guys ya, di bob-bobnya saja. Dan kita melihat di sini Londonnya adalah break high, sehingga harganya seharusnya menuju ke area demand atau di area supply atau area liquidity yang ada di atasnya. Liquidity yang ada di atasnya sudah kita marking tadi, di mana tadi? Ini yang garis ini nih. Nah, yang garis ini ya. Nah, itu adalah liquidity berikutnya ya guys. Nah, ini 4661.91. Itu adalah target berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain Tribon. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk dan Anda ingin belajar esensi secara akselerasi langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private lending, dan ini berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil, serta trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa Febrian undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.